Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafsya Ramadhani Putri. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini dengan judul mengelola sumber daya manusia. Sebelum memasuki materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama dari saya sendiri, Hafsya Ramadhani Putri dengan NPM 062, kemudian Tarisa Akila Rahma dengan NPM 188, Fatmala Yulia Putri dengan NPM 190, Nadira Nurul Sufi dengan NPM 208, Fitri Wijayanti dengan NPM 213, dan Margaret Kasian Siagian dengan NPM 219. Materi yang pertama, ada peran strategis manajemen sumber daya manusia adalah untuk menggerakkan kinerja organisasi. Bagaimana sebuah perusahaan mengelola pekerja-pekerjanya mungkin adalah salah satu faktor terpenting dalam mempertahankan keberhasilan perusahaan dalam persaingan. Departemen Sumber Daya Manusia di perusahaan-perusahaan saat ini tidak saja menyokong tujuan-tujuan strategis, tetapi juga secara aktif berusaha mengejar secara rutin dan terpadu dalam memajukan kinerja organisasi. Pendekatan strategis terhadap manajemen sumber daya manusia terdiri atas 3 unsur penting. Yang pertama, semua manajer dilibatkan dalam manajemen sumber daya manusia, dan yang kedua, para pegawai dipandang sebagai aset. Ketiga, manajemen sumber daya manusia adalah proses penyesuaian yang memadukan strategi dan tujuan organisasi dalam pendekatan yang tepat mengolah modal manusia. Beberapa persoalan strategi yang saat ini harus diperhatikan manajer antara lain yaitu orang yang tepat untuk menjadi lebih kompetitif dan pada landasan global. Yang kedua, orang yang tepat untuk memperbaiki kualitas, inovasi, dan layanan pelanggan. Yang ketiga, orang yang tepat untuk bertahan dalam merger dan akuisisi. Dan yang keempat, orang yang tepat menerapkan teknologi informasi baru untuk e-bisnis. 3 aktivitas besar manajemen adalah mencari orang yang tepat, mengolah bakat sehingga orang-orang dapat meraih potensi mereka, dan menjaga tenaga kerja dalam jangka panjang. Pencapaian tujuan ini mengharuskan adanya keterampilan dalam perencanaan, perekrutan, pelatihan, pemberian penghargaan, pengaturan upah dan gaji, program keuntungan, bahkan pemecatan. Materi yang kedua ada membangun modal manusia. Modal manusia adalah nilai ekonomis dari perpaduan antara pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan para pegawai. Untuk membangun strategi-strategi untuk mencari orang terbaik, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan memberikan program pelatihan dan peluang bagi pengembangan diri profesional, dan memberikan kompetensi serta keuntungan yang mendukung penyebaran pengetahuan secara memberi penghargaan yang sesuai. Materi yang ketiga ada globalisasi. Persoalan yang menarik perhatian organisasi hari ini adalah berkompetisi dalam skala global dan kesuksesan strategi bisnis suatu perusahaan berkaitan erat dengan keefektifan sumber daya manusia global dan digunakan perusahaan tersebut. Penelitian dalam HIRM telah menunjukkan bahwa seiring semakin terkaitnya seluruh dunia, beberapa praktik dan tren sumber daya manusia saling bertemu. Namun, HIRM manajer membutuhkan tingkat sensitivitas budaya yang tinggi serta kemampuan untuk membuat dan menyampaikan kebijakan dan praktik untuk budaya-budaya yang berbeda. Dampak Undang-Undang Federal terhadap manajemen sumber daya manusia. Sejumlah undang-undang federal telah dibuat untuk menjamin peluang pekerjaan yang setara, atau Equal Employment Opportunity, atau bisa disingkat EEO, dengan tujuan untuk menghentikan praktik diskriminasi yang tidak adil bagi kelompok-kelompok tertentu dan untuk menentukan agen ketenagakerjaan untuk undang-undang ini. The Equal Employment Opportunity Commission atau EEOC diciptakan oleh Civil Rights Act tahun 1964 yang merupakan agen besar yang mengurusi diskriminasi dalam pekerjaan. Ketika diskriminasi ditemukan, perbaikannya adalah memberikan bayaran dan melakukan tindakan nyata atau affirmative action. Rencana tindakan nyata yaitu dokumen formal yang dapat dijadikan tinjauan oleh para pegawai dan agen pemberdayaan untuk mengurangi atau menghilangkan ketidaksetaraan internal di antara kelompok pegawai. Sifat karir yang berubah-ubah. Yang pertama ada kontrak kerja yang berubah-ubah. Dalam kontrak sosial yang lama, antara organisasi dan pegawai-pegawai dapat mengkontribusikan kemampuan pendidikan, kesetiaan, dan komitmen, serta mengharapkan balasan yang akan diberikan perusahaan berupa upah dan keuntungan pekerjaan, kemajuan, dan penelitian selama waktu kehidupan kerja karyawan tersebut.
Sedangkan kontrak baru didasarkan pada konsep kemampuan untuk dipekerjakan daripada pekerjaan seumur hidup. Para individu bertanggung jawab untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka sendiri, memahami kebutuhan bisnis, majikan mereka, dan menunjukkan nilai-nilai mereka pada organisasi. Majikan ini berarti bahwa menawarkan tugas kerja yang menantang, peluang untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengakses informasi dan sumber daya. Selain itu, tentang tantangan penting untuk manajemen sumber daya manusia adalah merevisi evaluasi kinerja, kompensasi, dan praktik penghargaan yang sesuai dengan kontrak sosial yang baru. Selanjutnya, yang kedua ada inovasi dalam manajemen sumber daya manusia menjadi majikan pilihan. Pertama yaitu menggunakan pegawai sementara dan paruh waktu. Pekerjaan ini disebut juga dengan serabutan. Pekerja serabutan yaitu orang-orang yang bekerja bagi sebuah organisasi tetapi tidak pada dasarnya permanen atas penuh waktu. Pekerja serabutan ini terdiri atas penempatan temporer, orang profesional yang dikontrak, pegawai lepas, atau pegawai pekerja paruh waktu. Lalu, yang kedua ada memajukan keseimbangan kerja atau hidup. Sebuah pendekatannya adalah dengan mengizinkan pegawai pekerja paruh waktu dari rumah atau dari lokasi jauh lainnya. Telecommuting ini adalah menggunakan komputer dan alat komunikasi untuk melaksanakan pekerjaan tanpa datang ke kantor. Lalu yang ketiga ada Rijksing organisasi. Rijksing adalah penyusutan tenaga kerja perusahaan secara sengaja hingga pada jumlah asli perusahaan pegawai yang dianggap pas bagi situasi perusahaan saat itu. Tujuannya adalah untuk membentuk perusahaan menjadi lebih kuat dan lebih berdaya saing dengan cara menyejajarkan jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan lain. Selanjutnya, mencari orang yang tepat. Dalam mencari orang yang tepat, dibutuhkan 4 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dan penyesuaian individu dengan lowongan kerja yang diharapkan. Dengan mengantisipasi kebutuhan SDM di masa depan, organisasi tersebut dapat mempersiapkan dirinya untuk memenuhi tantangan persaingan dengan lebih efektif. Lalu yang kedua ada perekrutan, yaitu aktivitas yang menentukan karakteristik pelamar kerja yang menjadi objek diterapkannya prosedur seleksi. Banyak organisasi menggunakan kebijakan perekrutan internal atau promosi dari dalam untuk mengisi jabatan tingkat tingginya. Perekrutan internal memiliki 2 kelebihan besar. Perekrutan ini tidak memakan biaya sebanyak pencarian eksternal dan menghasilkan komitmen, pengembangan, dan kepuasan pegawai yang lebih besar karena dapat menawarkan peluang untuk meningkatkan karir pada para pegawai daripada pada orang luar. Namun seringkali perekrutan eksternal, perekrutan pendatang baru dari luar organisasi lebih menguntungkan seperti para pelamar dibekali dengan beragam sumber luar. Lalu yang ketiga ada seleksi. Dalam proses seleksi, manajer menilai karakteristik pelamar kerja dalam upaya menentukan kesesuaian antara karakteristik pekerjaan dan karakteristik pelamar kerja. Beberapa alat seleksi digunakan untuk menilai kualifikasi pelamar kerja seperti formulir, wawancara, tes pemeriksaan, dan pusat penilaian. Lalu yang keempat ada penilaian kerja yang terdiri atas langkah-langkah pengamatan dan penilaian kerja pegawai, pencatatan penilaian, dan pemberian umpan balik pada para pegawai. Selama penilaian kinerja pegawai, manajer akan memberikan umpan balik dan pujian atas unsur-unsur yang dapat diterima dari kinerja pegawai. Mengelola talenta. Dalam mentoring dan bimbingan, mentor biasanya memberikan nasihat tentang bagaimana berbaur dan berkembang di perusahaan, serta membimbing pegawai tersebut dalam mengembangkan keterampilan dan keahlian. Bimbingan atau coaching adalah sebuah metode pengarahan, penginstruksian, dan pelatihan seorang pegawai dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan manajemen khusus.
dan juga penilaian kerja, performance appraisal, terdiri atas langkah-langkah pengamatan dan penilaian pegawai, pencatatan penilaian, dan pemberian umpan balik pada para pegawai. Para pekerja manajemen SDM berkonsentrasi pada dua hal yang membuat penilaian kerja menjadi kekuatan positif. Dalam organisasi, ada dua penilaian, yaitu satu, menilai kinerja secara akurat, dan juga dua, kesalahan evaluasi kinerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mempertahankan tenaga kerja efektif. Yang pertama ada kompensasi. Istilah kompensasi atau compensation adalah semua pembayaran yang berupa uang dan semua barang atau komoditas yang digunakan sebagai pengganti uang untuk memberi penghargaan pada pegawai. Struktur kompensasi sebuah organisasi terdiri atas upah dan atau gaji dari keuntungan seperti asuransi kesehatan, liburan yang didanai, atau pusat kebugaran bagi pegawai. Yang kedua ada sistem upah dan gaji. Idealnya, strategi manajemen untuk organisasi haruslah menjadi faktor penting penentu dari fitur-fitur dan operasional sistem pembayaran. Pendekatan yang biasa dilakukan untuk memberikan kompensasi pada para pegawai adalah pembayaran berdasarkan pekerjaan, yang berarti mengaitkan kompensasi dengan tugas-tugas tertentu yang dikerjakan seorang pegawai. Namun, sistem ini mendatangkan beberapa masalah. Pada satu sisi, pembayaran berdasarkan pekerjaan mungkin tidak akan berhasil menghargai jenis perilaku pembelajaran yang dibutuhkan agar organisasi dapat beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan saat ini. Selain itu, sistem ini makin menekankan pada hierarki organisasi dan pengambilan keputusan serta pengendalian yang desentralisasi, yang tidak konsisten dengan perhatian yang makin besar terhadap partisipasi dan tanggung jawab pegawai yang makin besar juga. Selanjutnya ada keadilan kompensasi. Evaluasi pekerjaan atau job evaluation adalah proses penentuan nilai atau manfaat pekerjaan dalam sebuah organisasi dengan cara pengujian isi dari pekerjaan tersebut. Organisasi juga ingin menjamin bahwa angka pembayaran yang dibayarkan adalah angka yang adil jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Maka dari itu, manajer SDM mungkin memperoleh survei upah dan gaji. Selanjutnya ada bayaran untuk kinerja. Pembayaran untuk kinerja atau performance yang juga disebut dengan pembayaran insentif adalah pengikat setidaknya bagian dari kompensasi pada upaya dan kinerja pegawai, baik itu dengan pembayaran berbasis kepatutan, bonus insentif tim, atau rencana pembagian pendapatan atau pembagian keuntungan lainnya. Tujuannya untuk membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya. Pegawai-pegawai memiliki sebuah dorongan untuk membuat perusahaan menjadi lebih efisien dan lebih dapat mendatangkan keuntungan. Selanjutnya yaitu ada keuntungan. Beberapa keuntungan diharuskan oleh undang-undang, seperti jaminan sosial, kompensasi pengangguran, dan kompensasi pekerja. Jenis keuntungan lainnya seperti asuransi kesehatan, liburan, dan hal-hal seperti penitipan anak di tempat kerja atau pusat kebugaran tidak diharuskan oleh undang-undang, akan tetapi disediakan oleh organisasi untuk mempertahankan pegawai-pegawai efektifnya. Satu alasan mengapa keuntungan makan porsi yang besar dari paket kompensasi adalah bahwa biaya layanan kesehatan akan selalu naik. Selanjutnya ada pemberhentian. Manfaat pemberhentian dalam mempertahankan tenaga kerja efektif adalah berupa manfaat ganda. Yang pertama, pegawai yang kinerjanya memang buruk dapat Anda keluarkan. Yang kedua, majikan dapat menggunakan wawancara keluar sebagai alat sumber daya manusia yang berharga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan ucapan, mohon dimaafkan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Titi India, selaku dosen pengampung mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Manajemen, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi bab 12 tentang mengelola keberagaman. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Pertama-tama ada saya sendiri, Tarisa Akila Rahmah, NPM 188, yang akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini.
Selanjutnya ada Hapsia Ramadhani Putri, NPM 062, Fatmala Yulia Putri, NPM 190, Nadira Nuril Mausufi, NPM 208, Fitri Dijayanti, NPM 213, Margaret Hasyan Silvian, NPM 219. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai diskusi pada hari ini. Selanjutnya, penyajian materi akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi yang pertama, ada tempat kerja yang berubah. Keberagaman yang dilihat Thomson di lobi Hotel MGM Mirage adalah salah satu cerminan kecil dari keberagaman budaya pada tempat kerja dalam negeri atau dunia yang lebih besar lagi. Keberagaman di Amerika Serikat. Yang pertama, tenaga kerja yang sudah berumur. Orang-orang yang lahir tahun 50-an akan terus-menerus mempengaruhi tenaga tempat kerja seiring dengan bertambahnya usia kelompok kerja yang semakin banyak ini. Yang kedua, ada daya beli kaum minoritas. Orang Latin, Afrika Amerika, dan Amerika Asia, jika digabungkan menjadi satu, akan mewakili 1,5 triliun dolar dalam daya beli tahunan. Yang ketiga, ada pertumbuhan pekerja Latin dan Asia. Naiknya pekerjaan orang Latin dan Asia akan terjadi, bahkan jumlah orang asing dalam tenaga kerja akan meningkat 6 juta orang antara tahun 2006 dan 2016, dengan 20 juta orang Latin yang menjadi tenaga kerja pada tahun 2016. Yang keempat, pertumbuhan populasi orang asing. Selama tahun 1990-an, populasi orang asing di Amerika Serikat hampir mencapai 2 kali lipat, dan jumlah imigran sekarang lebih dari 37,5 juta, yang berarti hampir 1 dari 8 orang yang tinggal di Amerika adalah orang asing. Keberagaman dalam skala global. Imigrasi dari tenaga kerja beragam yang semakin banyak tidak saja terjadi pada Amerika Serikat. Misalnya, penuaan populasi adalah fenomena global. Selain itu, untuk organisasi-organisasi yang beroperasi secara global, perbedaan sosial budaya mungkin menciptakan lebih banyak kesulitan dan konflik daripada sumber lainnya. Panduan bagi manajer ekspatriat di Amerika Serikat. Yang pertama, orang Amerika bersifat informal. Mereka cenderung memperlakukan orang dengan cara yang sama meskipun orang itu berbeda dalam segi usia atau sosial. Yang kedua, orang Amerika tegas dan tidak bertele-tele. Biasanya orang Amerika tidak suka bertele-tele, berarti mereka akan langsung ke pembahasan. Yang ketiga, orang Amerika sangat menyukai fakta. Mereka lebih menghargai statistik, data, dan informasi dalam bentuk apapun. Yang keempat, orang Amerika senang bersaing. Mereka senang bersaing baik dalam pekerjaan maupun permainan. Orang Amerika senang jika dirinya menang. Yang kelima, orang Amerika senang bekerja. Bagi sebagian orang, komitmen pada pekerjaan dan karir adalah yang utama. Yang keenam, orang Amerika senang bertanya. Mereka cenderung banyak bertanya pada pekerjaan dan karir adalah yang utama. Yang selanjutnya, orang Amerika tidak suka saling diam. Daripada tidak ada yang dibicarakan, mereka lebih baik membicarakan cuaca. Kemudian yang kesembilan, orang Amerika menghargai ketepatan waktu. Mereka membuat jadwal janji dan menjalani hidup mereka sesuai jadwal dan jam. Yang terakhir, orang Amerika sangat memperhatikan penampilan. Mereka sangat mengurusi diri sendiri dan untuk terlihat mewah, bahkan mereka terobsesi untuk sering mandi. Perusahaan asing yang berbisnis di Amerika Serikat pun menghadapi tantangan serupa dalam memahami dan menghadapi persoalan keberagaman. Budaya-budaya nasional adalah hal yang tidak ketara, dapat menyebar dan sulit untuk dimengerti. Namun, penting sekali bagi manajer di suatu perusahaan untuk belajar memahami budaya lokal dan menghadapi budaya tersebut dengan baik. 2. Mengelola keberagaman. Baik beroperasi pada skala nasional atau global, suatu organisasi harus mengakui bahwa basis konsumennya selalu berubah, dan perusahaan tersebut tidak dapat menjadi makmur dan sukses tanpa ada tenaga kerja yang beragam. Pertama-tama, mari kita mengeksplorasi pengertian lebih luas dari kata keberagaman dan mempertimbangkan dividen dari mengelola tenaga kerja yang beragam. Selanjutnya, apa itu keberagaman? Keberagaman atau diversity adalah segala hal yang membuat orang berbeda. Adapun banyak perusahaan mendefinisikan keberagaman dalam kaitannya dengan ras, jenis kelamin, umur, gaya hidup, dan kecacatan. Kini, perusahaan-perusahaan menganut pengertian lebih menyeluruh dari kata keberagaman dan mengakui spektrum perbedaan yang memengaruhi bagaimana para pegawai melakukan pendekatan pada pekerjaan mereka, berinteraksi dengan orang lain, mendapatkan kepuasan dari pekerjaan mereka, dan menentukan bagaimana mereka menempatkan diri di tempat kerja. Tenaga kerja yang beragam memberikan tantangan unik tersendiri bagi para manajer di perusahaan, sehingga perlu untuk mengelola keberagaman guna menciptakan iklim di mana keunggulan-keunggulan dalam keberagaman dimaksimalkan
dan kelemahan-kelemahan dalam keberagaman diminimalkan demi memperbaiki kinerja tim atau kinerja perusahaan. Selanjutnya, keuntungan keberagaman di tempat kerja. Yang pertama, ada penggunaan talenta pegawai yang lebih baik. Menarik tenaga kerja yang beragam tidaklah cukup untuk bisa memiliki orang-orang bertalenta dengan daya saing terbaik. Perusahaan juga harus menyediakan peluang dan kemajuan karir untuk pegawai-pegawainya. Selanjutnya, pemahaman pasar yang bertambah. Karena pasar konsumen kini makin beragam, maka tenaga kerja yang beragam dapat mengantisipasi dan menjawab kebutuhan pelanggan yang terus bertambah secara lebih baik. Selanjutnya, lingkungan pemahaman kepemimpinan yang bertambah. Menurut Niall Fitzgerald dari Unilever, sangatlah penting bagi bisnis yang beroperasi dalam lingkungan yang makin kompleks dan cepat berubah untuk menyebarkan lingkup talenta yang luas. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang makin luas tentang dunia dan lingkungan serta perpaduan nilai-nilai terbaik dan pandangan berbeda yang mengisi dunia ini. Selanjutnya, kualitas pemecahan masalah oleh tim yang makin baik. Tim yang beranggotakan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda membawa pandangan yang berbeda pula ke dalam diskusi, dan nantinya akan menghasilkan ide-ide dan solusi yang lebih kreatif. Selanjutnya, biaya yang berkenaan dengan perpindahan pegawai, ketidakhadiran, dan tuntutan pidana yang makin berkurang. Perusahaan-perusahaan yang mengadopsi tenaga kerja yang beragam akan mengalami hal-hal tersebut, karena tanggung jawab terhadap keluarga berperan pada terjadinya pergantian pegawai dan ketidakhadiran. Banyak perusahaan yang sekarang menawarkan keuntungan pendidikan anak dan pekerjaan paruh waktu. Adapun tuntutan atas diskriminasi atau pelecehan ras yang berdampak pada pengeluaran biaya. Faktor yang membentuk keberat-sebelahan pribadi mengelola keberagaman itu terjadi karena hal yang harus dikuasai dalam keterampilan manajemen untuk secara sukses mengelola kelompok kerja yang beragam dan menciptakan lingkungan yang positif, produktif bagi semua pegawai. Manajer harus memulainya dengan memahami sikap-sikap, opini, dan persoalan kompleks yang telah ada di tempat kerja atau permasalahan yang dibawa oleh para pegawai. Prasangka, diskriminasi, dan stereotip. Prasangka itu merupakan kecenderungan untuk memandang orang-orang yang berbeda sebagai orang yang tidak baik. Jika ada orang yang mewujudkan prasangkanya pada seseorang menjadi suatu tindakan, maka terjadilah diskriminasi. Pegawai-pegawai dari kaum minoritas biasanya merasa bahwa mereka harus bekerja lebih lama dan lebih keras untuk mencapai status yang sama dengan yang dicapai oleh rekan kerja mereka yang berkulit putih. Jenis diskriminasinya yaitu ada Kitab 7 Civil Rights Act tahun 1964 yang melarang diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, agama, asal bangsa, dan jenis kelamin. Bagian besar dari prasangka adalah stereotip, yaitu keyakinan yang kaku, berlebihan, dan tidak rasional mengenai suatu kelompok atau orang-orang tertentu. Seorang manajer harus menghapuskan stereotip berbahaya dari pola pikirnya dengan menggugurkan segala keberpihakan yang secara negatif memengaruhi tempat bekerja. Seorang manajer dapat belajar untuk menghargai perbedaan yang berarti bahwa mereka mengakui perbedaan budaya dan melihat perbedaan tersebut dengan sikap yang dapat diterima untuk menciptakan sikap ini. Manajer dapat belajar tentang pola budaya dan keyakinan yang dipegang suatu kelompok untuk membantunya memahami mengapa orang-orang berlaku dengan cara yang mereka. Manajer dapat belajar tentang pola kehidupan, budaya, dan keyakinan yang dipegang oleh suatu kelompok untuk membantunya memahami mengapa orang-orang berlaku dengan cara yang mereka pilih. Stereotip mengandung makna negatif. Sebaliknya, manajer yang menghargai keberagaman dan akan memandang perbedaan sebagai suatu yang cenderung positif atau netral. Stereotip menganggap bahwa semua orang yang ada dalam satu kelompok memiliki dan tidak rasional karakteristik yang sama. Manajer yang menghargai keberagaman akan mengenal suatu orang-orang yang ada dalam suatu kelompok, mungkin atau tidak memiliki karakteristik yang sama antara satu sama lain. Selanjutnya, etnosentrisme, yaitu keyakinan bahwa satu kelompok atau subkultur
Selanjutnya ada etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan keyakinan bahwa suatu kelompok atau subkultur tertentu bersifat superior dibandingkan kelompok atau budaya lain. Etnosentrisme ini membuat sulit untuk menghargai perbedaan, untuk memandang budaya sendiri sebagai budaya orang. Terbaik adalah kecenderungan alami di antara banyak orang. Selain itu, dunia bisnis masih cenderung menunjukkan nilai, perilaku, dan asumsi berdasarkan pengalaman dari tenaga kerja pria kelas menengah berkulit putih dan yang agak homogen. Bahkan, sebagian besar teori manajemen menganggap bahwa para pekerja memiliki paham bahwa nilai, keyakinan, dan sikap yang serupa dalam bekerja dan menjalani hidup secara berkelompok atau umum. Teori-teori ini menganggap satu set perilaku dapat dengan lebih baik membantu suatu organisasi untuk mencapai produktivitas dan efektivitas, dan karenanya harus dianut oleh bawahan semua pegawai. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi karir wanita. Meskipun tenaga kerja wanita memperlihatkan kemajuan, banyak organisasi yang melihat tujuan karir wanita tersebut tidak dapat dicapai. Namun, wanita terkadang bisa menjadi pemimpin karena menunjukkan sikap yang membantunya sukses di tempat kerja, yaitu faktor keuntungan wanita. Yang pertama ada atap kaca. Atap kaca adalah halangan yang tak terlihat di mana memisahkan wanita dari jabatan manajer puncak. Namun, wanita seringkali terhalang rintangan tidak terlihat, seperti stereotip atau sikap mayoritas yang menghambat mereka untuk maju. Rintangan ini juga menghambat kemajuan kaum minoritas. Lalu yang kedua ada tren opt-out. Bisa diartikan keputusan seseorang untuk keluar dari pekerjaan karena alasan tertentu. Survei menunjukkan bahwa 37% wanita dengan kualitas kerja yang baik melaporkan bahwa mereka secara sukarela meninggalkan tenaga kerja mereka dalam karirnya dibandingkan 24% pria yang sama baik. Lalu yang ketiga ada keuntungan wanita. Menurut James Gabarino, wanita lebih dapat melakukan lebih baik dari apa yang dibutuhkan masyarakat modern. Pengamatannya ini didukung fakta bahwa manajer wanita biasanya mendapatkan nilai lebih dari bawahannya. Yang kelima ada kompetensi budaya. Kompetensi budaya atau cultural competence adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Adapun langkah-langkah untuk menciptakan kompetensi budaya antara pegawai, yaitu langkah pertama, mencari tahu masalah yang berhubungan dengan keberagaman di dalam organisasi. Langkah yang kedua, memperkuat komitmen manajer puncak. Langkah yang ketiga, agar bisa berjalan efektif, solusi harus dilakukan dengan memilih solusi yang sesuai dengan strategi yang seimbang. Strategi seimbang dan menyentuh 3 faktor berikut: pendidikan, pelaksanaan, dan exposure. Langkah keempat, menuntut hasil dan meninjau kembali tujuan-tujuan. Langkah kelima, menjaga momentum untuk mengubah budaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu inisiatif dan program keberagaman. Inisiatif-inisiatif ini diantaranya adalah yang pertama yaitu mengubah struktur dan kebijakan, memfokuskan pada perekrutan pegawai yang beragam, membangun hubungan mentor, mengakomodasi kebutuhan khusus, dan memberikan pelatihan dan pendidikan. Yang pertama yaitu mengubah struktur dan kebijakan. Banyak kebijakan yang ada di organisasi pada awalnya dirancang untuk disesuaikan dengan stereotip pegawai pria. Namun kini, perusahaan-perusahaan terdepan telah mengubah struktur dan kebijakannya untuk memfasilitasi dan mendukung keberagaman. Yang kedua yaitu memperluas upaya perekrutan. Marathon Aslan Petroleum menciptakan strategi perekrutan yang terdiri atas 6 poin untuk meningkatkan keberagaman. Di antaranya, yang pertama yaitu melakukan perekrutan untuk keseluruhan organisasi dan secara lintas fungsi. Yang kedua, membangun hubungan dengan sekolah tingkat 1 dan 2 untuk merekrut siswa minoritas. Selanjutnya, menawarkan pemagangan untuk kaum minoritas. Yang keempat, menawarkan beasiswa untuk kaum minoritas. Yang kelima, membangun program mentoring informal. Dan yang terakhir, membentuk afiliasi dan organisasi-organisasi minoritas. Selanjutnya yaitu membangun hubungan mentor.
Program mentoring memberikan pelatihan langsung dan informasi dalam pada kaum minoritas dan perempuan tentang norma dan pengharapan organisasi. Seorang mentor juga bertindak sebagai teman atau penasihat yang membuat pegawai merasa lebih percaya diri dan merasa mampu. Selanjutnya yaitu mengakomodasi kebutuhan khusus. Perusahaan harus mampu mengakomodasi setiap kebutuhan yang dimiliki oleh berbagai lapisan jabatan yang ada di dalam perusahaan itu. Selanjutnya yaitu memberikan pelatihan keterampilan keberagaman. Terdapat langkah-langkahnya untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama yaitu pelatihan kesadaran keberagaman untuk membuat pegawai sadar atau asumsi yang mereka buat dan untuk meningkatkan sensitivitas dan keterbukaan orang-orang pada mereka yang berbeda. Tujuan dasar dari pelatihan ini adalah untuk membantu orang-orang mengetahui bahwa kebersebelahan yang tersembunyi dan terang-terangan akan mengarahkan pemikiran mereka terhadap orang atau kelompok tertentu. Langkah berikutnya adalah pelatihan keterampilan keberagaman untuk membantu orang-orang belajar bagaimana berkomunikasi dan bekerja secara efektif dalam lingkungan yang beragam. Tujuannya ini adalah memberikan orang-orang keterampilan yang konkret yang dapat mereka gunakan dalam situasi sehari-hari. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual. Daftar di bawah ini mengategorikan bentuk-bentuk pelecehan seksual sebagaimana yang dijelaskan oleh sebuah universitas. Yang pertama yaitu secara umum. Perkataan dan tindakan seksual yang tidak dimaksudkan untuk melakukan aktivitas seksual, tetapi ditujukan pada rekan kerja semata berdasarkan pada gender dan membawa keseluruhan kelompok. Yang kedua yaitu tidak pantas atau tidak sopan. Walaupun tidak mengancam secara seksual, bentuk pelecehan ini menyebabkan ketidaknyamanan pada rekan kerja, yang reaksinya dalam menghindari orang yang melecehkan membuat kebebasan dan kemampuan untuk bekerjanya dengan optimal di tempat kerja menjadi terbatasi. Selanjutnya, permintaan dengan diiming-imingi hadiah. Tindakan ini telah menembus batas-batas aman sebagai percobaan untuk membeli seks dengan potensi diajukan tuntutan kriminal. Lalu ada paksaan dengan ancaman hukuman. Dengan menggunakan ancaman kekuasaan atau dengan memberikan rekomendasi, nilai, jabatan, dan sebagainya untuk mengancam karir si korban. Yang terakhir, yaitu kejahatan seksual dalam pelanggaran hukum. Level tertinggi dari pelecehan seksual dan tindakan ini akan menjadi kejahatan dan pelanggaran hukum, itu pun jika dilaporkan ke polisi. Demikian presentasi dari kelompok kami pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.